Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Maharani, absen 34. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi kantor virtual office, yaitu yang pertama ada WeWork Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan WeWork Indonesia? Apakah kalian tahu? WeWork Indonesia adalah layanan kantor virtual yang ditawarkan oleh perusahaan WeWork yang berfokus pada ruang kerja bersama. WeWork juga ada tata cara kerjanya, yaitu yang pertama ada pendaftaran dan pemilihan paket. Pengguna dan mendaftar di situs WeWork dan memilih paket kantor virtual yang sesuai. 2. Alamat bisnis. Pengguna mendapatkan alamat bisnis resmi yang dapat digunakan untuk mendaftarkan perusahaan dan dokumen hukum. Yang ketiga ada layanan surat dan paket. WeWork menerima dan mengelola surat serta paket yang masuk. Yang keempat ada ruang kerja. Pengguna dapat menggunakan ruang rapat sesuai kebutuhan. Yang kelima ada fasilitas tambahan. Pengguna dapat memanfaatkan fasilitas tambahan seperti WiFi, printer, dan ruang istirahat. Yang keenam ada komunikasi dan networking. WeWork sering mengadakan acara untuk mempertemukan para anggota, memfasilitasi jaringan dan kolaborasi antara perusahaan. Dengan ini, WeWork memungkinkan perusahaan untuk memiliki kehadiran fisik dan akses ke fasilitas kantor tanpa harus menyewa ruang kantor yang secara penuh. Ada juga beberapa kelemahan, yaitu biaya tinggi. Biaya sewa dan layanan dapat cukup mahal dibandingkan dengan kantor tradisional. Yang kedua, keterbatasan ruang pribadi. Area kerja seringkali terbuka yang dapat mengurangi privasi dan konsentrasi. Yang ketiga, ada ketergantungan pada infrastruktur. Kualitas internet dan fasilitas dapat bervariasi tergantung profesional perusahaan kerja. Yang kelima, ada keterbatasan fasilitas. Meskipun ada fasilitas bersama, tidak semua kebutuhan bisnis mungkin tersedia. Mempertimbangkan faktor-faktor ini penting sebelum menggunakan layanan kantor virtual. Ada juga manfaat WeWork Indonesia. Yang pertama yaitu fleksibilitas. Anda dapat memilih paket sesuai kebutuhan tanpa harus terikat kontrak jangka panjang. Yang kedua ada biaya efisien. Mengurangi biaya sewa gedung dan operasional karena hanya membayar untuk fasilitas yang digunakan. Yang ketiga ada akses fasilitas. Pengguna dapat mengakses ruang kerja, ruang rapat, dan fasilitas lain yang disediakan di kantor WeWork. Yang keempat ada jaringan bisnis. Kesempatan untuk terhubung dengan profesional lain di lingkungan yang sama membuka peluang kolaborasi. Manfaat ini membuat kantor virtual di WeWork menjadi pilihan menarik bagi pembisnis dan freelancer. Ada pula kesimpulannya, yaitu WeWork telah merenovasi cara orang bekerja dengan menyediakan ruang kerja fleksibel dan kolaboratif yang menarik bagi perusahaan dan individu. Kantor virtual office yang kedua yaitu ada Inspire Office. Berikut adalah cara kerjanya, yaitu yang pertama pembuatan proyek. Tim dapat membuat proyek baru dengan menetapkan tujuan. Yang kedua ada kolaborasi dokumen. Anggota tim bisa membuat dan mengedit dokumen secara real time. Yang ketiga ada tugas dan penugasan. Tim bisa membuat daftar tugas. Yang keempat ada komunikasi. Fitur chat dan komentar memudahkan diskusi langsung terkait proyek tanpa harus berpindah aplikasi. Yang kelima ada pelaporan dan analisis. Inspire Office menyediakan alat untuk menganalisis kemajuan proyek dan menghasilkan laporan yang membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan fitur-fitur ini,
Inspire Office meningkatkan produktivitas dan komunikasi dalam tim. Ada juga kelemahan Inspire Office, yaitu keterbatasan fitur. Mungkin tidak sekompleks atau selengkap perangkat lunak lain seperti Microsoft Office atau Google Workshop dalam hal fitur. 2. Kinerja. Beberapa pengguna melaporkan bahwa aplikasi dapat lambat atau tidak responsif. Yang ketiga, ada kompatibilitas. Masalah dalam kompatibilitas file dengan format dari aplikasi lain. Yang keempat, ada dukungan dan pembaruan. Mungkin tidak mendapatkan dukungan teknis yang sebaik produk-produk besar. Yang kelima, ada kurangnya integrasi. Integrasi dengan aplikasi pihak ketiga bisa terbatas, membatasi kemudahan penggunaan dalam ekosistem yang lebih besar. Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau detail spesifik, silakan beritahu. Ada juga manfaatnya, yaitu 1. Pengurangan biaya, menghemat biaya sewa ruang kantor fisik dan biaya operasional lainnya. Yang kedua, ada fleksibilitas, memungkinkan tim untuk bekerja dari lokasi manapun. Yang ketiga, ada alamat bisnis profesional, memberikan manfaat bisnis yang pretisius tanpa harus menyewa ruang kantor fisik. Yang keempat, ada layanan sekretaris, menyediakan layanan penerimaan telepon dan pengelolaan surat. Yang kelima, ada ruang rapat, menyediakan akses ke ruang rapat dan fasilitas pertemuan saat diperlukan. Ada juga kesimpulan, yaitu dari keseluruhan Inspire Office adalah bahwa ruang kerja dirancang untuk mendorong produktivitas dan kreativitas karyawan melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif. Oke, begitu saja presentasi dari saya. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.